Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi pada pelajaran nahwu. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang i'rab. Namun sebelum itu marilah kita membaca doa sebelum kita memulai pelajaran pada kesempatan kali ini. Kita berdoa dengan membaca basmalah ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan tombol loncengnya. I'rab. Apa itu i'rab? I'rab adalah taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafzan au taqdiran. I'rab yaitu perubahan akhir kata dikarenakan perbedaan amil yang masuk pada kata tersebut. Bisa berubah secara lafaz atau dikira-kirakan. Jadi anak-anak, perubahan pada akhir kata disebut dengan i'rab ya. Mari kita lihat pada contoh. Nah, di sini ada dua contoh. Karena tadi dijelaskan bahwa i'rab itu bisa berubah secara lafaz atau dikira-kirakan. Makanya di sini ada dua contoh. Ada yang berubah secara lafaz, ada yang berubah secara takdir atau dikira-kirakan. Sekarang kita lihat contoh i'rab yang berubah secara lafaz. Yang pertama ada jaa Muhammadun. Kemudian yang kedua ji'tu bi Muhammadin. Yang ketiga ra'aitu Muhammadan. Ketiga contoh ini semuanya menggunakan kata Muhammad. Namun yang berbeda adalah harokat pada setiap akhir katanya. Yang pertama harokatnya dhammah, yang kedua harokatnya kasroh, dan yang ketiga harokatnya fathah. Mengapa bisa demikian? Nah, inilah yang dimaksud dari liikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha. Ini yang dimaksud dari perbedaan amil yang masuk sehingga membuat akhir kata pada contoh-contoh tersebut berubah. Coba kita perhatikan lebih lanjut pada contoh yang pertama. Pada kata jaa Muhammadun. Mengapa kata Muhammad di sini berharokat dhammah? Karena Muhammadun pada contoh yang pertama dia kedudukannya menjadi fa'il. Berarti jaa adalah fi'il. Ketika Muhammadun menjadi fa'il, maka dia harus rofa. Pada isim mufrad, rofa berarti ditandai dengan harokat dhammah. Kira-kira seperti itu, dan untuk pembahasan lebih lanjutnya kita akan pelajari pada materi yang akan datang ya. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Mengapa Muhammadun yang kedua diharokati kasroh? Kita lihat pada awal kata Muhammad ada huruf B, dan di mana huruf B ini adalah salah satu dari huruf jar. Ketika suatu kata kemasukan huruf jar, maka dibacanya kasroh. Lanjut ke contoh yang ketiga. Kenapa Muhammad di sini harokatnya fathah? Ra'aitu Muhammadan. Ra'aitu aku melihat,
Muhammadan Muhammad. Aku menjadi subjek, melihat menjadi predikat, dan Muhammad sebagai objek. Atau dalam bahasa Arab disebut maf'ul bih, di mana setiap maf'ul bih wajib hukumnya nasab, dan di mana ketika kata menjadi nasab maka ditandai dengan harokat fathah. Maka jadilah ra'aitu Muhammadan. Semuanya kembali lagi pada tagyiru awakhiril kalimi likhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha. Semuanya bisa berubah atau akhir kata bisa berubah dikarenakan beda-bedanya amil yang masuk pada kata tersebut. Seperti itu ya anak-anak. Mari sekarang kita lihat contoh yang dikira-kirakan atau takdiron. Yang pertama ada ja'al fata, kedua ada ji'tu bil fata, dan yang ketiga ada ra'aitul fata. Ketiga contoh tadi sekilas tidak ada yang berbeda ya anak-anak, tidak seperti contoh yang berubah pada lafal. Sangat terlihat perbedaannya pada harokat di setiap akhir katanya. Nah, sesuai dengan namanya takdiron atau dikira-kirakan, maka harokat pada setiap akhir katanya pun dikira-kirakan karena tercegah dari menampakkan harokat pada setiap akhir katanya. Dan untuk kedudukannya pun sama. Ja'al fata, fata pada kata atau contoh yang pertama menjadi rofa, tetapi tidak bisa menjadi fatayu atau fatayun. Nah, itu tidak bisa ya anak-anak. Jadi hanya dikira-kirakan saja ya anak-anak untuk harokat akhir katanya. Untuk contoh yang kedua, ji'tu bil fata. Kata bil fata di sini kedudukannya sebagai majrur, sama seperti bi Muhammadin yang seharusnya harokat akhirnya diberikan kasroh. Apakah bisa bil fatain? Nah, tidak bisa ya anak-anak, karena takdirnya bil fata, harokat akhirnya dikira-kirakan saja ya. Dan contoh yang ketiga, ra'aitul fata. Kedudukan ra'aitul fata sama seperti ra'aitu Muhammadan. Seharusnya ada harokat fathah pada akhir katanya, tetapi sama seperti dua contoh yang ada di atas, contoh yang ketiga pun sama seperti contoh yang sebelumnya, terhalang untuk menampakkan harokat fathah atau kasroh atau domah pada akhir katanya. Nah, itulah tadi masing-masing 3 contoh dari perubahan yang berupa takdir dan perubahan yang berupa lafaz. Mungkin untuk perubahan yang berupa lafaz kita masih bisa melihat di mana letak perubahannya dan karena apa. Dan untuk yang berubah secara dikira-kirakan atau takdir, benar-benar kita hanya bisa mengira-ngirakannya saja. Dan sekali lagi, perubahan pada akhir kata atau perubahan pada akhir kalimat bahasa Arab dalam ilmu nahwu adalah i'rab. Jangan sampai lupa ya anak-anak, diingat-ingat ya. Mungkin materi kita cukup sampai sini ya anak-anak. Kita akan berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Materi pada kesempatan kali ini jangan lupa dipelajari lagi dan difahami ya anak-anak. Sekian dari Bapak, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.